Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yang kami hormati pula Bapak Ketua Yayasan, dan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Ketika Allah jadikan kita sebagai orang yang punya kecenderungan untuk mau belajar, mau mengenal ilmu agama, itu merupakan langkah awal sebagai tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar yang beliau lakukan sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam hingga detik ini. Dan saya mohon maaf, barangkali saya tidak bisa memberikan balasan pantun, Pak. Kalau di tradisi orang Padang, mau ngelamar pakai pantun ya, Pak. Kalau kalah pantun, lamaran ditolak. Jadi ini kalau saya nggak bisa balas pantun, barangkali besok digantikan dengan yang lain. Baik, saya tadi mau nyari buat pantun pakai AI, tapi nggak sempat. Masya Allah, jazakumullah khairan, kita ucapkan terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Ikhwan yang telah memberikan kita fasilitas dan kesempatan untuk belajar. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kajian kita menjemput rizki. Bagaimana bentuk menjemput rizki? Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama', di langit itu rizqukum, rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kalau nas dari Al-Quran ini menegaskan rizki kita berada di langit, kenapa kita nyari di bumi, Pak? Seharusnya kalau informasinya rizkinya ada di langit, nyarinya di mana, Pak? Di langit. Cara nyari rizki di langit gimana, coba? Gimana, Pak, cara nyari rizki di langit? Dengan mentaati zat yang memiliki rizki itu. Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud rizki itu di langit, ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah bahwa rizki kita telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfud. Dan Lauhul Mahfud itu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebut di langit dalam arti di atas, karena dia berada jauh dari posisi manusia. Maka rizki kita telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan nas ini, sehingga Allah tegaskan, wa fis sama'i rizqukum. Rizki kalian ada di langit. Maksudnya telah Allah tetapkan dalam catatan Lauhul Mahfud. Sehingga tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, karena semuanya telah Allah tetapkan. Dan apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak akan ada perubahan. Kemudian makna yang kedua, wa fis sama'i rizqukum, makna yang kedua adalah hujan yang Allah turunkan.
Sebab hujan ini menjadi sumber apa jemaah? Sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu minal ma, dari air. Yang itu kemudian awal mulanya adalah dengan Allah turunkan hujan. Maka seorang hamba disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang tercatat di Lauhul Mahfuz, dan di antara bentuk rizki itu adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik. Setelah kita paham bahwa rizki kita telah ditetapkan oleh Allah, lalu kenapa kita harus mencarinya? Padahal rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani semua ini telah ditakdirkan oleh Allah. Karena Allah menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Maka segala yang ada di alam ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan aneka sebab dalam mengejar kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu takdir. Karena kita tidak tahu takdir. Sehingga ketika kita meyakini rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, terus ada pertanyaan, kenapa kita masih perlu nyari rizki? Jawaban sederhananya adalah karena kita tidak tahu takdir. Kalau kita tahu takdir, misalnya, ya, Bapak sekarang tahu berapa jumlah uang yang akan Bapak dapatkan dari mulai pagi ini sampai malam. Ada nggak orang yang tahu, Pak? Ada yang tahu? Nggak ada. Dengan sebab karena kita tidak tahu berapa rizki kita di hari ini, maka silahkan kamu cari. Berusahalah untuk mencari yang terbaik. Apa yang belum kamu ketahui dan ingin kau dapatkan. Karena itu, pengetahuan bahwasannya manusia telah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa dijadikan alasan untuk diam saja. Karena di saat yang sama, di situ ada perintah untuk mencari rizki. Di mana Pak ada perintah untuk mencari rizki? Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti di surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila kalian sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Makanya kalau selesai Jumatan jangan tidur di masjid jamaah ya. Ini menyalahi perintah ayat. Betul nggak gitu, Pak? Sehingga takmir kalau melihat ada yang selesai Jumatan masih tiduran diusir. Keluar, fantashiru fil ard. Maka bertebarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Di sini ada perintah, silahkan kalian bekerja. Pak, perintah kerja di sini wajib atau hukumnya gimana, Pak? Ada ayat sebelumnya yang melarang manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi apabila azan Jumat sudah dikumandangkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau sudah terdengar panggilan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Yang dimaksud menuju zikrullah itu maksudnya menuju Jumatan. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kemudian Allah menegaskan di lanjutan ayat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kemudian kalian sudah selesai Jumatan, maka silahkan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, idza waqa'al amru ba'dan nahyi kanal amru hukmuhu ma kana qablan nahyi. Apabila ada perintah yang jatuh setelah larangan,
maka hukum perintah itu kembali seperti hukum asal ketika tidak ada larangan. Ada larangan, jangan jual beli ketika sudah terdengar adzan Jumat. Kalau selesai Jumatan, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah rizki. Di sini bentuknya apa? Perintah. Maka perintah ini dijatuhkan setelah ada larangan. Kaedahnya, kalau ada perintah yang jatuh setelah larangan, maka hukum perintah itu kembali kepada hukum sebelum ada larangan. Bisa dipahami ya? Apa hukum bekerja sebelum dilarang? Ya? Apa hukum bekerja sebelum dilarang? Mubah. Aktivitas muamalah sebelum adzan Jumat, hukum asalnya apa? Mubah. Maka yang dimaksud dalam perintah ayat ini adalah silahkan kalian kembali kepada aktivitas kalian sebelumnya dengan melakukan aktivitas ekonomi ketika kalian sudah selesai Jumatan. Baik, kepentingan kita dari ayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk nyari rizki. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari karunia-Nya dengan cara jangan diam di masjid, silahkan kamu keluar. Berarti ini dalil bahwa sekalipun kita diajarkan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah termasuk dalam urusan rizki, namun kita juga disuruh untuk mencari rizki. Baik. Selanjutnya istilah yang tepat itu yang kayak gimana Pak? Apakah mencari, menjemput, mengais, atau apa lagi? Atau istilah-istilah yang lain. Apapun istilah itu sebenarnya tidak akan mengubah hakikat. Karena yang dilakukan oleh manusia dalam aktivitas dia ketika bekerja, intinya adalah dia ingin mendapatkan sesuatu agar menjadi sumber nafkah dia dan keluarganya. Namun yang lebih penting untuk kita pikirkan di sini adalah bagaimana cara menjemput rizki yang benar itu. Dan bagaimana cara mencari rizki yang diridhai oleh syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mencari rizki, para ulama menegaskan di sana ada dua bentuk. Pertama adalah mencari rizki yang sifatnya materi. Mencari rizki yang sifatnya materi. Bentuk mencari rizki secara materi dikenal oleh semua orang. Bahkan binatang pun bisa melakukannya. Jadi ayam misalnya Bapak Ibu ya. Begitu dia bangun tidur, setelah matahari terbit dan matanya sudah bisa melihat, yang dilakukan apa Pak? Ya, insting binatang itu apa? Makan. Maka saat dia tidak sedang dikurung, tidak sedang berada di kandang, seperti ayam misalnya. Ketika dia sudah bangun, kemudian matanya sudah bisa melihat, maka dia akan turun dari batang pohon, dari tempat dia bermalam. Kemudian dia mencari rizki. Allah Subhanahu wa taala tanamkan insting pada makhluk hidup untuk mencari sumber kehidupannya. Baik, dan seperti inilah yang dimaksud dengan mencari rizki yang sifatnya materi. Mencari rizki yang sifatnya materi, tidak ada bedanya antara yang muslim dengan non-muslim. Tidak ada bedanya antara yang berakal dengan yang tidak berakal. Karena semuanya mencari. Mereka yang tinggal di laut juga mencari. Ikan, begitu sudah bisa melihat, dia sudah bangun, dia nyari rizki. Manusia juga demikian, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Bedanya di mana Pak? Antara yang berakal dan yang tidak berakal, antara yang muslim dengan yang non-muslim. Bedanya adalah yang muslim dikasih rambu. Jangan sampai kau mencari yang haram. Intinya itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, cara non-muslim dalam mencari rizki yang gak pakai aturan. Sehingga yang haram diambil, yang syubhat apalagi. Mereka mengambil semuanya. Allah samakan sebagaimana binatang. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am.
orang-orang kafir. Mereka makan, mereka menikmati kehidupan dunia sebagaimana layaknya binatang. Kambing nggak tahu ini rumput punya tetangga atau rumput punya tuannya. Sapi juga nggak ngerti ini rumput hasil maling ataukah rumput yang halal. Demikian pula binatang yang lain. Mereka tidak pernah tahu apakah ini makanan yang halal atau makanan yang haram. Sehingga pada posisi itu ketika ada orang mencari harta, tapi tanpa aturan, sebagaimana layaknya non-muslim yang dia nggak pernah tahu tentang aturan mencari harta, Allah katakan sebagaimana apa Pak? Binatang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un. Orang kafir itu mereka makan dan menikmati dunia kama ta'kulul an'am. Sebagaimana layaknya binatang. Karena enggak tahu aturan. Dan Masya Allah Nabi SAW menyebutkan semakin jauh dari zaman nubuwah manusia itu semakin enggak kenal aturan dengan masalah halal haram. Sampai beliau pernah menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halali aminal haram. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang enggak lagi peduli dari mana dia ngambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apa maknanya enggak peduli di situ? Manusia nggak peduli dalam mencari harta apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, ada dua makna. Makna yang pertama adalah nggak mau belajar. Sehingga dia tidak mau untuk mencari tahu seperti apa sih batasan yang halal dan yang haram dalam bermuamalah. Di sini pedagang banyak nggak? Pengusaha banyak nggak di sini Pak? Coba yang berdagang angkat tangan, yang pedagang. Ini nggak berani angkat tangan. Ada hadiahnya nggak Ustaz? Coba hadiahnya, siap kita lihat. Yang pedagang dapat hadiah, Insya Allah. Ada lagi pedagang? Baik, pertanyaannya. Ya, Bapak ditanya mau? Pertanyaannya, Bapak berdagang ya? Sudah berapa tahun berdagang Pak? 10 tahun, Masya Allah. 10 tahun itu kalau mondok, Masya Allah ya, sudah hafal Quran, bahkan hafal banyak hadis. Bapak berdagang sudah 10 tahun. Kalau misalnya Bapak ditanya, mohon maaf. Silakan, bisa pakai mikrofon ya. Selama 10 tahun berdagang, pernah ngerti nggak Pak, rukun jual beli itu Pak? Atau pernah kebayang, ada nggak sih rukun jual beli itu? Atau syarat sah jual beli? Nggak pernah tahu Pak? Syarat sah jual beli. Boleh langsung, enggak masalah. Saling menyetujui barang yang baik pembeli maupun penjual. Masya Allah. Cukup ya. Saling ridho. Ya. Itu salah satu dapat hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Pedagang yang lain mana ini? Bisa disebutkan contoh syarat sah jual beli selain saling ridho. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada jasa. Nah, terus? Ada penjual, ada pembeli. Tapi diam-diaman gimana? Ada akad. Masya Allah. Itu rukun ya, dapat hadiah. Baik. Jadi, mungkin banyak orang yang nggak ngerti tentang rukun jual beli itu apa, syarat jual beli itu apa, transaksi yang haram kayak gimana. Bapak bisa buktikan ya, datang ke pasar tradisional misalnya Pak. Kalau orang ditanya kayak gini, kira-kira berapa persen yang bisa jawab Pak? Hah? Gak ada. Jadi Nabi SAW menyebutkan, akan datang satu zaman di mana orang gak peduli masalah halal haram. Salah satu di antara contohnya adalah
Gak pernah mau ngerti, gak pernah mau kenal. Yang halal yang kayak gimana, yang haram kayak gimana. Orang kalau nggak kenal Pak, kira-kira dia dapat haram, sadar nggak kalau itu haram Pak? Nggak sadar. Makanya dulu zaman sahabat jemaah, seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini kan pernah membuat regulasi khusus di pasar Madinah. Yang nggak ngerti fikih jual beli diusir. Sehingga beliau datang ke pasar Madinah sambil membawa dirrah. Dirrah itu tongkat jenderal yang pendek itu. Ditanya satu persatu itu para pedagang. Yang bisa jawab silakan bertahan. Yang nggak bisa jawab beliau usir sambil mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqaha. Nggak boleh bertransaksi, tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali yang paham ilmunya. Coba kalau Umar masih hidup kira-kira ada nggak pedagang yang bisa bertahan di pasar, Pak? Tapi fungsi seperti ini sudah hilang. Memang pemerintah misalnya kan ada departemen urusan perdagangan. Tapi edukasi untuk para pedagang dalam masalah bagaimana batasan syariah seorang muslim misalnya kurang tersentuh di sana. Dan bahkan banyak orang yang nggak mau Pak belajar seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya mengenal halal haram itu justru akan merepotkan dirinya. Kalau saya kenal nanti jadinya nggak boleh Pak Ustadz. Lah terus gimana? Mending nggak ngerti. Dia pilih nggak ngerti kenapa? Takut karena kalau ngerti dilarang. Padahal sebenarnya dia sudah tahu. Tapi nggak mau tahu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dengan orang tidak peduli dalam masalah halal haram adalah dia ngerti itu haram tapi tetap dia ambil. Insya Allah sudah lewat ya. Dia tahu itu nggak boleh tapi tetap dia ambil. Makanya sampai kadang kan ada banyak orang yang saling memotivasi. Hari gini mau membatasi diri dengan yang halal. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang seolah-olah apa? Saling memotivasi. Biarkan saja dirimu bebas untuk mencari harta. Yang penting cuan. La haula wala quwata illa billah. Saya ada buku ya. Judulnya Fikih ASN. Fikih ASN dan karyawan. Ada salah satu kawan yang pernah menghadiahkan buku ini kepada temannya satu SMA, yang temannya ini kerja di lembaga pemerintah, instansi pemerintah. Itu nggak mau nerima. Dia nolak karena dia merasa sadar di buku ini nanti dia seperti akan dihakimi. Padahal dia belum baca buku itu, cuman baca judulnya saja. Orang sudah ketakutan. Sehingga banyak orang yang dia pengen bertahan kepada yang haram. Padahal dia tahu yang namanya sogok. Pak, namanya manusia Pak. Sogok ngerti nggak kalau itu haram Pak? Non muslim pun ngerti kalau sogok itu kriminal. Non muslim pun tahu kalau yang namanya sogok, namanya korupsi itu kriminal. Tapi kan masih banyak orang. Bapak kalau nggak mau kayak gini siap-siap dimutasi. Saya kalau jadi yang jujur-jujur saja, yang lempeng-lempeng, yang lurus-lurus saja, bersiaplah kamu akan dimusuhi satu kantor misalnya. Seolah-olah mereka bekerja sama dalam masalah apa? Mencari yang haram. Nah, ini kita awali dengan edukasi. Kita awali dengan pembelajaran kepada masyarakat. Bagi para pedagang di pasar, kita kasih edukasi tentang masalah kejujuran dalam timbangan, kejujuran dalam transaksi, juga masalah edukasi tentang halal haram ketika bertransaksi. Karena kalau tidak tahu bisa jadi manusia terjerumus ke dalam sesuatu yang haram tanpa sadar. Umar radhiyallahu anhu melanjutkan dalam pernyataan beliau, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Enggak boleh transaksi di pasar kami kecuali yang paham fikihnya. Karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Sehingga banyak orang terkadang melakukan transaksi riba dalam posisi dia nggak tahu kalau itu riba. Banyak sekali Pak. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah ngerti ya tentang masalah aturan tukar uang dengan uang. Syaratnya apa Pak? Uang dengan uang syaratnya apa? Wajib, sama, dan tunai. Ada orang misalnya, ini saya punya uang 50.000 ya.
Tapi saya butuh pecahan 20, 20, 10. Ditukar ke sebelahnya. Sama-sama orang pasar. Cuman sebelahnya baru punya 30. Nanti yang 20 nyusul ya. Bagi orang kita kan biasa saja. Padahal itu masuk kategori apa? Riba. Saya pernah menyampaikan seperti ini kepada teman-teman atau para pengusaha ya. Begitu kita kasih tahu, oh baru tahu kalau itu riba. Padahal sudah biasa mereka lakukan itu. Makanya ketika nggak kenal bisa jadi terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar tanpa sadar. Dan makin jauh dari zaman Nabi, suasana seperti ini makin banyak. Maka jadilah orang yang dikecualikan di masyarakat, mendekatlah kepada pembelajaran tentang fikih muamalah, apalagi ketika Anda sangat berkepentingan untuk tahu itu. Ngerti tentang seperti apa rukun jual beli, syarat jual beli, kemudian seperti apa transaksi yang haram, bagaimana cara transaksi yang benar, terutama untuk benda-benda ribawi seperti mata uang, emas dan seterusnya. Baik. Di sini kita ingin menegaskan bahwa menjemput rizki secara materi, Muslim punya satu prinsip, jangan sampai usaha dia dalam menjemput rizki akan menjadi sumber masalah ketika dia menghadap Allah di akhirat. Karena karakter dunia hanya ada dua kemungkinan, yang halal dihisab, yang haram diazab, gak ada yang ketiga. Sehingga upaya kita dalam menjemput rizki jangan sampai kerja kita, usaha kita justru akan menjadi pengantar kita untuk mendapatkan kecelakaan ketika menghadap Allah Ta'ala. Ini poin penting berkaitan dengan masalah menjemput rizki secara materi. Karena kalau Muslim ketika dia mencari rizki atau menjemput rizki dengan cara nggak beraturan, apa bedanya antara dia dengan non-Muslim? Apa bedanya antara dia dengan binatang yang sama-sama nggak ngerti aturan? Meskipun kita sadar bahwasanya masih banyak yang perlu diperbaiki dari aktivitas kaum muslimin ketika mereka mencari harta. Kemudian yang kedua, bentuk menjemput rizki yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai zat yang membagi rizki kepada para hambanya. Karena dialah yang memberikan rizki kepada hamba, dialah pemilik rizki itu, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk mendekat kepadanya. Nah ini disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Contohnya perintah untuk takwa. Dan kalau orang itu bertakwa maka rizkinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik untuk kelas individu maupun masyarakat. Contoh yang kelas individu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Sehingga ketika dia punya masalah, dia punya kasus, Allah mudahkan bagi dia untuk bisa keluar dari masalah itu. Allah mudahkan bagi dia untuk menyelesaikan kasus itu dengan gampang. Allah kasih dia jalan keluar. Ya ja'allahu makhraja. Karena kalau orang nggak bisa keluar, coba Bapak bayangkan ya, orang masuk kasus itu kan seperti masuk ke dalam sebuah ruangan. Ketika orang tidak diberi petunjuk kemana saya harus keluar dari ruangan itu, dia hanya berusaha untuk mencari. Sepanjang pencariannya belum ketemu, bisa keluar nggak Pak? Bisa keluar, nggak bisa keluar. Kita punya keterbatasan, upaya kita dalam mencari jalan keluar itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, Dia yang ngasih ujian kepada hamba, dan Dia yang tahu bagaimana kunci jawaban ujian ini. Baik ujian dunia maupun akhirat. Makanya Allah kasih tahu, kalau kamu pengen lolos dari ujian dengan cara yang benar, kuncinya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya.
Bertakwa ketika orang punya masalah adalah dia berusaha bagaimana agar tidak menjadikan masalah itu sebagai sumber dosa. Ada banyak orang yang ketika dia punya masalah, tapi dengan sebab masalah itu justru dia semakin menumpuk dosa. Misalnya dia punya masalah keluarga, lalu dia lampiaskan keinginan dia untuk menenangkan diri dengan cara yang haram. Ada nggak Pak kayak gitu Pak? Minum khamar, atau misalnya datang ke tempat-tempat hiburan dan seterusnya. Saya pernah dapat pertanyaan ya, yang cukup menyedihkan Pak. Jadi ibu-ibu jengkel banget sama suaminya, karena suaminya selingkuh. Lalu dia ingin melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara balas dendam kepada suaminya. Apa yang kebayang Pak? Balas dendam kepada suaminya. Wanita ingin balas dendam kepada suaminya yang sedang selingkuh, tapi dia tidak punya kemampuan fisik dalam bentuk melawan suaminya dengan kemampuan fisiknya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia selingkuh juga. Dalam keyakinan dia ketika dia sedang selingkuh, saya merasa puas Pak. Karena saya sudah bisa balas dendam dengan suami saya. Ini kan lucu ya. Jadi mungkin orang ini zina, yang dinikmati bukan zinanya, yang dinikmati adalah balas dendamnya. Si lelakinya bisa menikmati zinanya, tapi si wanita ini yang dinikmati bukan hubungan badannya, tapi yang dinikmati apa Pak? Dendamnya. Itu kan orang seperti melampiaskan ketika dia punya masalah, dia lampiaskan masalahnya dengan cara yang salah. Ada juga misalnya orang yang punya kasus utang, kemudian dia mencari jalan keluar sampai tingkatan bunuh diri, atau dengan cara mengambil harta orang lain dan seterusnya. Ada banyak orang ketika dia tidak bertakwa kepada Allah saat punya masalah, dia melakukan hal yang salah. Makanya Allah arahkan, bertakwalah kepada Allah, sekalipun kamu sedang punya masalah, Allah nanti akan berikan jalan keluar. Tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Banyak sekali kasus di mana manusia ketika dia sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Saya sudah nggak sanggup ini. Saya sudah nggak sanggup. Ya sudah. Yang penting kau tetap bertakwa, jangan sampai melanggar aturan syariat. Ikuti saja rel yang ada. Nanti Allah akan kasih jalan keluar, dan kalaupun itu dalam urusan ekonomi, Allah janjikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang kalian tidak duga. Dari mana datangnya rizki itu? Wallahu a'lam. Yang jelas ketika manusia sudah tawakal kepada Rabbnya, Allah kasih jaminan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Jamaah, pada waktu Maryam radhiyallahu anha itu berada di mana Pak Maryam? Di mihrab. Maryam ditaruh di mihrab oleh Zakaria alaihissalam. Beliau ini kan dinazarkan oleh ibunya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi istrinya Imran pada waktu hamil, dan itu hamil untuk anak pertama. Istrinya Imran itu mau mewakafkan anak. Mau mewakafkan. Ya Allah, ini yang ada di perutku akan aku wakafkan untuk agama. Ada nggak Pak orang yang wakaf anak Pak? Nggak kebayang ya? Nggak kebayang Pak, masa wakaf anak? Wakaf ya bangunan, duit, atau yang lainnya. Ini wakaf anak. Bagaimana bentuk wakaf anak? Semua orang tua itu membayangkan, ini anak nanti kalau dewasa, semoga nanti ketika bapak sudah tua, ibu sudah tua, bisa nebeng anak, dirawat oleh anak, mendapatkan manfaat dari anak. Itu kan harapan orang tua dari siapa Pak? Anaknya. Wakaf anak, dia sudah sama sekali tidak berharap kepada anaknya. Sudah, kamu fokus saja kepada kegiatan agama, sehingga bapak ibu kalaupun sudah tua, saya tidak akan mengganggu kamu dalam kegiatan agama kamu.
Kalau orang tua pada umumnya berharap nanti anaknya bisa menafkahi dia ketika bapaknya sudah nggak bisa kerja. Anaknya bisa memberikan kecukupan baginya ketika bapaknya sudah tidak bisa mencari penghasilan. Itulah harapan umumnya orang tua. Termasuk juga ibu-ibu ya. Nanti kalau suaminya sudah mati misalnya, dia berharap semoga digantikan oleh anaknya. Ketika wakaf anak sudah nggak ada harapan untuk itu. Maryam mengatakan, Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku nazarkan apa yang ada di perutku itu bebas dari semua beban aktivitas duniawi, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Dan nadarnya istrinya Imran diterima oleh Allah Ta'ala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah terima nadarnya istrinya Imran. Namun harapannya yang terlahir laki-laki tapi yang lahir perempuan. Sehingga pada saat beliau melahirkan anak perempuan, istrinya Imran mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Ya Allah, ternyata yang lahir anak perempuan. Yang diharapkan laki-laki, yang laki-laki itu bisa lebih bebas gerakannya, lebih lincah. Tapi ternyata yang lahir perempuan. Tapi Masya Allah, perempuan ini bukan perempuan biasa. Allah jadikan dia sebagai salah satu tanda kuasanya. Terlahir dari dia seorang anak yang merupakan nabi dan terlahir tanpa bapak. Sejak ada peristiwa itu, dunia berubah. Kondisi masyarakat berubah. Timbullah 3 jenis manusia yang berbeda. Yang satu meyakini Maryam berzina dan Isa anak zina gak layak jadi nabi. Kelompok siapa ini? Siapa Pak? Yahudi. Yang satu meyakini Maryam wanita suci. Nabi Isa terlahir tanpa bapak dan bapaknya Allah. Ini siapa? Nasrani. Yang ketiga Muslim, diberi hidayah oleh Allah. Dia meyakini Nabi Isa terlahir tanpa bapak dan Allah bukan bapaknya. Sebagaimana Allah kuasa bisa menciptakan Adam tanpa bapak ibu, bisa menciptakan Hawa punya bapak nggak punya ibu, Allah juga kuasa menciptakan manusia punya ibu nggak punya bapak. Sehingga penciptaan manusia komplit ada 4. Nggak punya bapak ibu, siapa beliau? Adam. Punya bapak nggak punya ibu, siapa? Hawa, karena tercipta dari Adam. Punya ibu nggak punya bapak, itulah Nabi Isa. Dan punya bapak ibu selain 3 yang pertama. Baik. Nah pada saat Maryam radhiyallahu anha itu berada di ruangan beliau, tiba-tiba ada makanan berupa buah-buahan yang tidak musimnya, Pak. Maka saat Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam ruangan Maryam, Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Kamu dapat dari mana makanan ini? Maryam mengatakan, itu datang dari Allah. Maryam tidak cerita prosesnya. Tadi kok tiba-tiba ada makanan turun dari langit, tidak. Tapi Maryam hanya bilang itu datang dari Allah. Yang makanan itu mustahil bisa didatangkan oleh manusia. Karena dia buah yang bukan musimnya. Kalau sekarang makan buah yang bukan musimnya kan gampang, Pak ya. Karena orang punya kulkas. Bisa mengawetkan buah-buahan. Teknologi itu belum ada di masa silam. Sehingga rata-rata buah itu ya dimakan saat musim, habis sudah. Karena dia nggak bisa bertahan. Apalagi ketika itu di daerahnya Maryam mengikuti 4 musim. Karena beliau tinggal di Syam. Sehingga kalau pas lagi musim tertentu, nampaknya mustahil ada buah selain musim itu. Maka Zakaria menyadari, ini karomahnya Maryam. Ini karomahnya Maryam. Kedekatan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Maryam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecukupan rizki. Sehingga Maryam tidak bekerja. Di mana beliau berada? Di dalam mihrab. Beliau seorang wanita, tidak bekerja.
Allah sediakan makanan. Pak, bisa nggak ini ditiru, Pak? Ditiru bisa nggak? Yang namanya karomah nggak bisa dipelajari. Namun yang jelas, ini salah satu di antara contoh bahwa kedekatan hamba kepada Allah terkadang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah sediakan rizki untuknya di dunia. Ada juga sebagian ulama yang sangat dermawan dan Allah berikan karomah baginya, uangnya itu nggak habis-habis, Pak. Walaupun disedekahkan dalam jumlah banyak. Kalau nggak salah, beliau itu Roja bin Haywah, seorang ulama tabi'in. Jadi dulu orang yang ngisi di masjid, yang ngasih pengajian-pengajian di masyarakat, itu oleh negara digaji. Yang disebut dengan Razqun min Baitul Mal. Hadiah dari Baitul Mal. Jadi mereka dibayar oleh negara. Sehingga para ulama kalau pas sudah waktunya tanggal sekian, mereka nanti datang ke kerajaan, kemudian nanti dikasih upah oleh negara. Karena beliau mengajar masyarakat. Nah, salah satu di antara mereka itu ketika datang ke istana kemudian dikasih uang dinar atau dirham. Dulu kan uang belum ada uang kertas ya, adanya koin. Disimpan di kum, lengan baju yang lebar itu ya. Lengan baju orang dulu kan lebar ya. Makanya lengan bajunya Abu Hurairah diisi apa? Kucing. Sehingga beliau pernah gendong kucing dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Lalu dipanggil oleh Nabi SAW, ya Abal Hir. Wahai bapaknya Al-Hir, bapaknya kucing. Lengan bajunya ulama ini dimasuki dinar tadi. Setiap kali lewat ketemu orang kasih. Tapi sampai rumah ternyata nggak berkurang. Ada yang kayak gitu ya. Ini karomah. Baik. Namun demikianlah bahwa kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang diberi oleh Allah taala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Tapi takwa itu lahir batin, Pak, dan Allah tahu. Pak, saya sudah berhijrah, katanya kalau meninggalkan sesuatu yang latar belakangnya karena Allah, Allah akan gantikan. Betul. Tapi Allah melihat lahir batin. Bisa jadi ada orang yang ketika hijrah tapi salah niat. Hijrah dalam rangka apa? Biar nanti hartanya makin bertambah, hartanya makin berkah. Kalau seperti itu, bisa jadi kamu gak jujur niatnya. Karena hijrah sendiri termasuk salah satu di antara sebab orang bisa dapat rizki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan jumpai adanya kelonggaran dalam masalah tempat dan kelonggaran dalam masalah rizki. Sehingga di antara janji Allah bagi orang yang hijrah adalah dia nanti akan dikasih oleh Allah kelonggaran dalam masalah rizki. Ini makna tadi ya. Mencari rizki dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditujukan kepada individu. Demikian pula yang ditujukan secara komunal kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika satu penduduk negeri mereka itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi. Baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita melakukan dua upaya ini ketika kita bicara tentang menjemput rizki. Silahkan jemput rizkimu, artinya adalah cari materi yang akan mencukupi kebutuhan kamu. Namun perhatikan, jangan sampai melanggar aturan. Jemput rizki dengan cara yang halal. Dan yang kedua, kau yakin rizkimu itu ada di langit, telah ditetapkan oleh Allah. Dan dialah yang membagi rizki kepada para hambanya. Maka jangan lupa kau mendekat kepada pemiliknya dengan cara bertakwa kepadanya.
dengan cara melakukan ketaatan kepadanya, meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan keberkahan untuk rizki. Seimbang jemaah. Jadi dalam upaya secara materi, secara fisik, manusia cari dengan cara yang mubah. Dalam upaya dia untuk mendapatkan keberkahan, manusia melakukan kedekatan dengan Allah dalam bentuk bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan rizki untuknya. Baik, selanjutnya. Tadi kita menyebutkan bahwa rizki hamba itu tidak akan geser. Nggak bertambah, nggak berkurang. Terus saat manusia itu mencari sesuatu yang haram, apakah yang haram itu adalah rizkinya? Gambarannya kayak gini, Pak. Gambarnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya menetapkan si A jatah rizkinya dari mulai lahir sampai mati totalnya anggaplah 10 miliar misalnya ya. Dari mulai lahir sampai mati total rizki si A adalah 10 miliar. Sudah? Apapun usaha yang dilakukan oleh si A tidak akan melebihi dari jatah ini. Cuman 10 miliar ini jika kita gambarkan seperti peta, ada yang diarsir dengan garis hijau, ada yang diarsir dengan garis merah. Kalau dia membatasi diri dengan yang halal, maka seluruh rentang 10 miliar ini hijau semuanya. Gak ada yang merah. Tapi ketika dia mencari rizki dengan cara yang gak beraturan, kadang halal, kadang haram, kadang hijau, kadang merah, kadang hijau, kadang merah. Maka pertanyaannya, banyak warna yang mana? Kalau merah semuanya ya berbahaya. Ini nanti akan jadi bahan azab di akhirat jika Allah tidak ampuni. Kalau banyak yang hijau, walhamdulillah. Kalaupun nanti dihisab, tapi semoga tidak menjadi sumber bencana ketika di akhirat. Karena yang hijau ini pun nantinya akan dihisab. Itulah kurang lebih ilustrasi tentang jatah rizki yang tidak akan bergeser bagaimanapun cara orang ketika dia menjemputnya. Mau yang halal maupun yang haram. Sudah? Pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib naruh satu barang ya, di depan rumah. Terus barang itu dicuri sama si A. Setelah dicuri, akhirnya dicari. Ketangkap, ketemu, barang itu ada di tempatnya si A. Akhirnya dibawalah si A ke hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Ali mengatakan, tadi saya itu sudah punya rencana, mau saya kasihkan barang ini kepada dia. Saya punya rencana, mau memberikan barang itu kepada si A ini, si malingnya ini. Andaikan dia sabar, dia bisa dapat barang itu dengan cara halal. Tapi karena dia nggak sabar, dia ambil barang itu sebelum waktunya. Dan dia ambil dengan cara haram. Karena dia mencuri. Tergambar sekarang? Baik. Jadinya sebenarnya tidak bertambah, Pak. Makanya misalnya orang korupsi dengan jumlah banyak seperti itu. Sampai angka triliun, angka miliar, dan seterusnya. Apakah nambah rizkinya, Pak? Nambah rizki nggak, Pak? Sepeser pun tidak. Itu nggak bakalan nambah rizki. Tapi itu membuat merah jatah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka tinggal selanjutnya Anda mau pilih warna yang mana. Dibuat makin banyak yang haram sehingga nanti potensi azabnya besar. Ataukah kita selamatkan? Jangan ngambil yang ini berbahaya. Kalau kau pun membatasi dengan yang halal, tidak akan mengurangi jatah. Baik. Terus bentuknya gimana, Pak? Kalau orang duitnya banyak kan berarti rizkinya banyak. Enggak jaminan. Sebab makna rizki itu bukan apa yang kita miliki dan bukan apa yang kita kumpulin. Lalu makna rizki itu apa? Makna rizki yang sejatinya adalah apa yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak,
dan yang kita sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Itulah makna rizki yang sejatinya. Pada suatu ketika Nabi SAW membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba menumpuk harta telah melalaikan kalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wahallaka min malika ya ibnu Adam. Kemudian Nabi SAW bersabda, padahal hakikat dari hartamu wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga menjadi simpenan kamu di akhirat. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizki. Baik, Bapak bisa tanya ke ibu-ibu ya. Gelas yang dipakai sehari-hari berapa? Berapa Pak? Paling cuma 3 atau 5, itu kalau jumlah anggota keluarganya banyak. Kotor, dicuci. Dengan gelas yang disimpan banyak mana? Hah? Banyak yang disimpan. Yang dimaksud dengan rizki itu yang mana? Yang disimpan atau yang dipakai? Hah? Yang dipakai. Perabotan yang dipakai sehari-hari berapa? Piring, mangkok, sendok garpu. Hah? Sebanyak anggota keluarga. Piring misalnya, di sini ada 5 orang ya 5 piring. Karena biasanya makan bareng. Dengan piring yang disimpan banyak mana? Jadi yang rizki itu yang mana? Makanya ketika orang itu ngumpulin rizki dengan cara yang haram, kan gak mungkin dihabiskan semuanya. Misalnya orang punya duit 20 sekian triliun. Berapa triliun Pak? Hah? 300 triliun. Itu dimakan sendirian habis gak? Habis? Ya habis. Jadi dia cuma memberikan warna merah, ya, masih banyak yang sisa, dan dia gak habiskan. Apalagi jamaah, Allah kasih hukuman kepada orang yang menerima harta haram. Orang yang menerima harta haram, nerimanya ketakutan, nyimpennya ketakutan, makainya ketakutan. Ya, betul gak gitu? Nerima harta haram ketakutan gak Pak? Ketakutan dia. Sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan orang. CCTV dimatikan. Bila perlu, ketemuan di mana. Saya punya kawan ya. Kawan cerita, waktu ngurus apa begitu, lalu ketemu bagian yang ngurusi itu di pertemuan 2 tangga. Ini kan tangga gini, terus ada tempat datar naik. Gitu. Di pertemuan 2 tangga, Mas nanti kita janjian di sini. Kenapa? Gak ada CCTV. Padahal itu masih dalam kantor loh ya. Itu dalam kantor. Saya diminta oleh kawan saya ngurusi pajak kendaraan. Teman saya pindah dari Jogja ke Cilegon kalau nggak salah. Terus motor dia saya pakai, tolong dong dipajekin. Saya pajak. KTP-nya nggak ada. Sehingga saat saya store, cuman pakai fotokopi KTP, KTP-nya mana? KTP-nya nggak dibawain saya. Ke belakang. Nurut saya ke belakang. Saya nggak tahu ke belakang itu apa. Ternyata rame, ini ada apa? Dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap. Saya masih ingat itu gelap itu. Cuman pintunya dibuka sehingga kelihatan cahaya dari pintu itu. Tapi saya nggak ngerti ini ngapain. Ditanya KTP-nya mana? Yang punya ada di sana pindah. Ini KTP atas nama yang punya. Oh baik, kamu bayarnya sekian saja. Karena saya nggak ngerti ya saya bayar. Baru pertama kali itu punya pengalaman disuruh kayak gitu. Kenapa dia sembunyi Pak? Hah? Kenapa sembunyi Bang? Takut ya? Saya yakin dia seperti itu takut. Coba kalau ada yang masang kamera terus di video kayak gini. Itu bisa bingung dia. Demikianlah karakter harta haram
nerimanya penuh dengan ketakutan, nyimpennya ditaruh di rekening enggak? Enggak. Uang tunai sampai jamuran itu. Taruh di gudang. Ketakutan ketika nyimpen, makainya juga ketakutan. Gimana bisa menikmati? Sementara dalam situasi takut. Walaupun orang di hadapannya ada banyak nikmat, kalau dia dalam kondisi ketakutan, hilang rasa nikmat. Betul Pak ya? Misalnya di tempat Bapak, di depan meja Bapak, penuh dengan hidangan makanan. Tapi Bapak dapat info, Pak, tentara Israel sampai depan Pak. Mau mengganyang kita misalnya. Anda tinggal di Gaza misalnya. Bisa menikmati enggak? Mungkin tidak bisa. Bagi orang yang ketakutan, dia tidak akan bisa menikmati aneka makanan yang ada di hadapannya. Maka mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan menikmati harta. Allah buat dia ketakutan. Di saat itulah dia tidak akan bisa menikmatinya. Baik. Maka jamaah di sini memberikan kita nasihat ya. Bahwa upaya apapun yang kita lakukan dalam mencari rezeki tidak akan menambah jatah rezeki, namun bisa mewarnai dengan warna yang berbeda. Pastikan warnanya warna yang tidak membuat kita celaka besok di yaumil qiyamah. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Baik. Ada yang langsung? Ini aja. Alhamdulillah kajian dari Ustadz sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Namun Ustadz kita masih ada satu door prize Ustadz yang bisa dikasih ke jemaah. Masih ada satu door prize lagi. Baik. Silakan pertanyaan untuk jemaah yang bisa dikasih door prize. Nah, siapa dulu? Silakan Bapak pilih. Oh, yang berdiri ya. Masya Allah. Baik, silakan Bapak. Boleh langsung, insya Allah saya dengar. Maaf, Bapak mau bertanya? Mau ada pembagian dulu door prize? Sebentar Pak, habis baik. ini baru Bapak bertanya. Setelah Silakan, bagi door prize? Ya, Baik. pertanyaan buat jemaah. Pertanyaan buat jamaah. Pertanyaannya, siapa nama ketua DKM? Ayo. Oh, jawab sendiri, berarti ketua DKM yang dapat hadiah. Sudah cukup? Door prize-nya tinggal satu kan? Nah, ini hadiah untuk ketua DKM. Kita aturkan jazakumullah khairan Bapak. Mohon maaf Pak ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan tadi Bapak dulu.
Baik. Sebagai muslim yang menghendaki aneka syariat Islam bisa tertanam di masyarakat, apa yang Bapak tanyakan ya, bagaimana caranya agar aturan seperti yang dulu pernah diterapkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pemangku kebijakan bisa membuat regulasi yang baik bagi masyarakat yang mau berdagang di pasar. Hal yang sama juga yang didambakan oleh kaum muslimin, bagaimana agar hukum-hukum dan syariat Islam itu bisa menjadi undang-undang negara, sehingga kaum muslimin merasa terpayungi dengan maksimal dengan keberadaan undang-undang itu. Namun terkadang masalahnya di bagian bawah akar rumput kadang juga belum siap untuk menerima. Sehingga kadang misalnya kita buat sebuah percontohan, dicoba ya secara syar'i, ternyata nggak semuanya bisa menerima. Sebagai contoh ya, misalnya ada rencana mau dijadikan sebagai, kayak di Aceh kan sudah berhasil ya. Aceh punya konun tersendiri, di mana setiap wanita wajib melakukan beberapa kewajiban Islami, seperti pakai jilbab. Coba kalau seperti ini diterapkan di Bandung, khusus muslimah Bandung saja Pak, kira-kira diterima atau tidak? Hah? Mungkin kaum muslimin sendiri yang akan menolak. Sehingga kalau misalnya khusus kota Bandung akan dijadikan sebagai proyek percontohan penerapan syariat Islam yang sifatnya lahiriah saja, belum sampai pada tingkatan hukuman kriminal. Lalu oleh wali kota diwajibkan seluruh muslim Bandung dan muslimah wajib berbusana Islami. Kira-kira siapa yang berontak pertama? Pelakunya sendiri. Masa saya pakai kayak gini dilarang? Kan saya nggak ganggu orang. Alasan dia kan kayak gitu ya. Karena itu terkadang ketika sudah ada kebijakan, tapi yang bawahnya belum disiapkan, sulit untuk diterapkan. Maka kita berjuang ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Bagian ke atas, walhamdulillah para asatidzah dengan karya-karya mereka disebarkan secara online dan insya Allah sampai kepada yang bersangkutan. Dan beberapa kali kadang dimintai pertimbangan bagaimana akad yang tepat. Seperti kemarin ada teman-teman yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka ingin skema yang syar'i tentang bagaimana asuransi ketenagakerjaan yang benar. Itu sudah datang ke Dr. Irwandi, datang ke DSN MUI, dan termasuk saya juga sempat didatangi. Lalu kita diskusi, masalahnya ada di mana, kemudian bagaimana solusi yang tepat. Jadi mereka sudah ada upaya untuk itu, ya meskipun tidak ditampakkan di permukaan ya. Namun lagi-lagi terkadang masyarakatnya kadang belum siap. Jadi kalau misalnya diterapkan, kita buat yang seperti ini, kayak gitu tuh rumit, sulit. Kita buat yang gampang kayak dulu lagi. Akar rumputnya belum siap. Sehingga yang ke bawah pun perlu untuk dikasih edukasi. Ada satu pengalaman, waktu itu saya diundang oleh salah satu BMT untuk ngisi di Masjid Nurul Iman Blok M. Bawahnya masjid itu kan para pedagang ya, para pedagang. Dan katanya speakernya itu sampai bawah sehingga semuanya bisa mendengar. Lalu BMT ini bilang, kami mengundang para pedagang-pedagang yang ada di pasar ini untuk menyediakan waktu belajar tentang fikih muamalah dasar. Dan waktu itu saya diminta untuk menyampaikan kajian 3 kali sesi, khusus membahas tentang masalah fikih jual beli dasar. Mengenalkan rukun jual beli itu kayak gimana, batasan barang yang halal itu kayak seperti apa, akad yang benar kayak gimana, dan seterusnya. Gak ada yang datang Pak. Gak ada yang datang. Yang datang itu cuma beberapa orang, itu pun bukan pedagang di situ, orang luar. Yang dapat pengumuman katanya ada kajian tentang masalah fikih muamalah, terus dia datang ke situ. Mungkin 7 atau berapa itu yang datang. Dan itu 3 kali pertemuan. Tapi sama suasananya. Jadi memang mereka sudah disuruh belajar itu udah gak mau.
Sudah disediakan, tinggal mempelajari, tapi nggak mau. Menerapkan hukum syariat di tempat kita untuk masalah muamalah itu kan tidak harus izin sama pemerintah ya. Anda mau praktek jual beli secara syar'i, apakah harus izin sama pemerintah Pak? Tidak kan? Negara ngasih kelonggaran. Ya meskipun belum jadi undang-undang. Sehingga mau secara syar'i maupun tidak syar'i, ini dikembalikan kepada pelaku. Termasuk misalnya, bagi waris sesuai Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di negara kita dilarang nggak? Bagi waris sesuai syar'i itu dilarang nggak? Tidak. Karena nggak ada undang-undang warisan. Sehingga orang mau bagi waris secara adat, pakai hukum budaya, secara kekeluargaan, atau pakai hukum negara, atau pakai hukum agama, terserah mereka. Yang penting nggak sengketa. Tapi kalau sengketa, lalu melibatkan negara dengan datang ke pengadilan, nah itu barulah negara turut terlibat. Maka sebenarnya kaum muslimin juga punya peluang, ya, punya potensi membangun pasar yang baik dengan memberikan edukasi kepada pelaku pasar. Sehingga kita sampaikan kepada mereka secara pelan-pelan agar satu demi satu diperbaiki. Cuman banyak orang yang kadang enggan untuk diperbaiki. Hidayah mudah untuk didapat dengan cara tinggal dia datang belajar, tapi dia sendiri fastahabbul ama 'alal huda, lebih milih enggak ngerti daripada belajar. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tapi panjang-panjang semua ya. 2 jengkal. Coba saya bacakan ini investasi dulu. Ini juga masalah investasi. Saya ingin bertanya mengenai investasi yang sedang saya jalani. Saya berikan sejumlah uang sebagai modal kepada teman saya. Kemudian teman saya menyerahkan modal tersebut kepada pengelola usaha. Lokasinya jauh dari kami, di daerah Jawa Tengah. Teman saya adalah orang yang sering ikut kajian sehingga saya percaya. Adapun pengelola usaha tersebut saya hanya pernah bertemu sekali dalam sebuah seminar yang dia isi dengan tema anti riba. Usaha yang dikelolanya adalah pembelian dan penjualan batu kapur. Dalam kesepakatan awal atau akad tertulis bahwa kerugian ditanggung bersama, keuntungan dibagi 50%. Yang jadi pertanyaan, apakah informasi yang saya terima dari teman saya ini sudah cukup untuk memastikan bahwa hasil investasi yang saya terima adalah halal, ataukah saya harus tahu dengan detail? Nah, baik. Intinya begini. Bagi hasil itu harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Jadi kalau Anda dikasih janji, Bapak silahkan pasang modal 100 juta, nanti saya kasih bagi hasil 5% tiap bulan. Nah, 5% tiap bulan, pertanyaannya 5% dari apa? Dari modal atau dari hasil? Kalau 5% dari hasil, tidak masalah, tapi terlalu kecil. Tapi kalau 5% dari modal, nanti flat. 5 juta terus. Ini apa bedanya dengan riba? Maka bagi hasil tidak boleh dari modal. Persentase bagi hasil itu dari hasil. Nah selanjutnya, kalau misalnya usaha itu memang berjalan, terus kita mau dikasih persentase 50%, maka tanggung jawab dari pengelola itu apa Pak? Disebutkan dalam keterangan Ibnu Rushd, bahwa pengelola tidak boleh bagi hasil sampai dia tampakkan neraca penjualannya, neraca keuangan. Jadinya dibuat terbuka. Ini hasilnya ya, ini neraca keuangan saya untung sekian, Bapak dapat 50%. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau dirahasiakan, udahlah pokoknya kamu saya kasih 50%. Nah berapa? Ini 3 juta, besok lagi 6 juta, besok lagi sekian juta. Ini yang benar yang mana? Ada enggak neraca keuangannya? Enggak ada.
Nah, Anda boleh nuntut, minta kejelasan dari neraca keuangan sebagaimana keterangan Ibnu Rushd. Wallahu a'lam. Pripun? Cukup gimana? Cukup ya. Mohon maaf Bapak. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Nah, silakan Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu tanah masjid ini? Atau tanah di tempat yang lain? Oh, baik. Baik, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi yayasan dan DKM untuk mempertahankan aset umat. Jadi beliau bertanya tentang adanya sertifikat wakaf yang dipegang oleh Nadir, karena beliau sebagai Nadir wakaf yang sedang digugat oleh orang lain karena dia mengaku sebagai pemiliknya. Nah, ketika kita mempertahankan, apakah itu masuk dalam kategori menjemput rizki? Mungkin yang lebih tepat adalah memperjuangkan aset umat. Jika kita yakin ini sudah sah wakafnya, dalam arti pada waktu pemiliknya itu wakaf, dia wakaf dengan cara yang legal secara syar'i dan legal secara undang-undang negara. Nah, ketika Bapak yakin bahwasanya wakafnya sah, silakan dipertahankan. Tapi kalau wakafnya belum sah, misalnya ini dulu masih harta sengketa, tapi ada salah satu yang mewakafkan, lo masih sengketa kok diwakafkan? Ya nggak boleh. Sehingga kalau wakafnya masih belum sah, ya kita kembalikan, didudukkan seperti di awal. Tapi kalau Bapak yakin wakafnya sah, ini dulu waktu diwakafkan milik wakif, bukan milik siapapun, ada bukti kepemilikannya. Dan beliau dengan sadar diri mewakafkan, tidak ada paksaan dan seterusnya. Sehingga setelah kita yakin semua syarat itu terpenuhi sebagai syarat sah wakaf, maka silahkan dipertahankan. Karena mereka yang mau membatalkan ini zalim. Dan orang yang zalim tidak boleh dikasih layanan sepanjang masih memungkinkan bagi kita untuk memperjuangkannya. Nah, insya Allah bagi siapapun pihak yang turut terlibat dalam mempertahankan aset umat itu agar tetap jadi dana wakaf atau jadi aset wakaf, insya Allah mereka turut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.